Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa muwafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, bersyukur kita selalu atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan memberikan keteladanan kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, ketika kita melihat perjalanan kehidupan kita dan banyaknya fenomena di sekeliling kita, maka kita terkadang menginginkan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menenangkan. Bapak Ibu, piro-piro pengen sing tenang napa sing boten tenang? Tenang deh. Bahagia napa sengsara? Semuanya pilihan. Tetapi pilihan inilah yang kemudian harus dipilih, yang sebenarnya pun juga tidak ada pilihan karena ada dua pilihan. Karena itulah kemudian di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita diberikan kemampuan untuk memilih segala sesuatu, karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya pada saat kita diciptakan telah diberikan atau ditetapkan tentang 4 hal. 4 hal itu adalah rizki, ajal, celaka atau bahagia. Kalau takdir Allah sudah menyertai kita sejak kita diciptakan, maka seolah-olah kan kita tidak ada pilihan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan khalaqal mauta wal hayata, datangnya kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kami ingin tahu di mana dan siapa di antara hamba-hambaku yang terbaik usahanya, yang terbaik ikhtiarnya, yang terbaik setiap jerih payahnya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita mendengar bacaan Al-Quran kayak bacaan Pak Imam tadi, kira-kira kepingin apa mboten? Pengen tak? Itu pilihan. Tapi bagaimana Pak Imam Qori yang sudah dengan suara seperti itu, tentu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ada proses, dan proses itu tidak serta-merta dan tidak kemudian langsung bisa dan langsung jadi. Lah kalau kula jenengan ngeten niki, nek wis lagune pas-pasan, ngajine pas-pasan, usahane ya pas-pasan, berarti ya kudu nerima. Harus bisa menerima, dan inilah pilihan. Maka ketika kita dalam proses perjalanan memilih, inilah kemudian pilihan kita tepat yang nanti akan menghantarkan kita kepada sukses, atau pilihan kita tidak tepat, justru kemudian pilihan kita tidak menghantarkan kita kepada sukses. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kalian di dalam memperbanyak amal ibadah kalian. Karena dengan memperbanyak amal, memperbanyak pekerjaan, memperbanyak upaya,
maka setiap upaya-upaya yang kita lakukan itulah yang juga nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, lakukan apa yang kita bisa lakukan, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itulah yang nanti akan menjadi simpanan amal kebaikan kita sebagai jerih payah kita untuk mencapai yang terbaik. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasil memang sangat diharapkan atau kita menginginkan hasil, tetapi proses itu pun juga akan menghantarkan kita kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kadang-kadang mengejar hasil tetapi prosesnya tidak dijalani dengan cara yang sesuai sunnatullah. Banyak orang yang kadang-kadang dengan cara sunnatullah tetapi kadang juga tidak sampai kepada hasil yang diinginkan. Maka inilah upaya, dan upaya itulah yang nanti juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, upaya-upaya itu tentu harus kita upayakan, dan salah satu sarana dan cara agar setiap jerih payah kita itu sampai kepada tujuan yang kadang-kadang membutuhkan kerja keras, membutuhkan kesungguhan kita, membutuhkan semangat yang tidak pantang untuk berputus asa. Karena itulah kita perlu kesungguhan ketika menginginkan segala sesuatu yang terbaik, yang membahagiakan, yang menyenangkan dan menenangkan bagi kita. Maka upaya-upaya itu harus kita perjuangkan. Maka jika setiap upaya-upaya itu tidak sampai kepada yang kita harapkan, yang terkadang setiap keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita menyebut dengan sukses. Allah Subhanahu wa taala menunda pemberian yang kita minta kepadanya, dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yang tepat. Mungkin kita sudah mengkalkulasikan tepat, mungkin saat inilah Allah harus memberikan saya, tetapi kata Allah belum waktunya, bersabar dulu. Belum waktunya, bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah, bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah, bersungguhlah mengiringi setiap ibadah-ibadah itu dalam permohonan dan pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, terkadang Allah tidak memberikan saat, tetapi menangguhkan dan memberikan di hari kiamat kelak. Karena itulah kemudian ma'asyiral muslimin, ketika tiga hal ini yang kadang-kadang menimpa kita terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, anak kita, atau segala sesuatu yang kita rasakan itu tidak nyaman dalam kehidupan kita, maka seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslimin, atau ajaban li amril mu'min, inna imra'ata kulluhu khair wa laysa dzaka la hatin illa lil muslim lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Seorang mukmin itu ketika dia mendapati segala sesuatu yang dia inginkan, kebahagiaan yang dia inginkan kemudian dia dapatkan, kemudian dia bersyukur, maka syukur itu adalah menjadikan kebaikan baginya. Tetapi ketika apa yang dia inginkan tidak diberikan oleh Allah, apa yang dia harapkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia bersabar. Dan kesabaran inilah yang nanti
akan menjadi kebaikan baginya. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang tentu dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita, menghantarkan kita bahagia menikmati dunia dan akhirat itu, bahagia menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu keluarga, baik itu harta, baik itu pangkatan dan jabatan, atau lingkungan apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita. Maka hakikatnya jika kita mampu menghadirkan dalam diri kita dengan kalimat pendek, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, kita ikhlas, kita ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kalau sudah ridho, maka insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang terbaik kepada kita semuanya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan tetapi tidak diberikan oleh Allah karena itu belum bagus bagi kita. Dan bisa jadi apa yang kita benci, apa yang kita tidak mau tetapi datang juga kepada kita. Kata Allah, saat inilah aku ingin tahu di mana hamba-hambaku yang sesungguhnya, dan siapa yang dekat kepadaku atau siapa yang kufur dengan nikmat-nikmatku. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan semangat untuk kita semuanya agar bahagia senantiasa menyertai dalam kehidupan kita, bukan karena banyaknya harta, bukan karena keluarga, bukan karena lingkungan kita, tetapi bahagia itu kita ciptakan karena kita ridho atas takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.